kepada Mbah Budi. Iya, karena ini mengapa kok ini lebih tepat dengan saya? Karena saya lebih identik dengan Blangkon, yang mana Blangkon Blangkon ini identik dengan budaya Jawa dan juga keris. Menurut hemat kami, hemat kami apa saya? kalau kami itu biarin nggak ketara sombong. Oh iya. Tawaduk ya? Iya, tawaduk. Karena kita kan mewakili suku Jawa lah ya, sebagai wakil daripada budayawan. Ama ini, ya dia menujiku. Aude ngapo? Jawa wae, bahasa Indonesia aja biar bisa dipahami. Oh iya. Terkait dengan budaya keris yang diwarisi oleh masyarakat suku Jawa maupun Sumatera, ya, ini tiada bedanya dengan budaya nyimpen duit. Tidak ada bedanya dengan budaya nyimpen duit. Kok bisa seperti itu bagaimana? Loh, artinya kalau keris itu adalah sebagai kebutuhan seorang budayawan orang Jawa. Karena ketika orang Jawa itu tidak gawa keris, dia merasa kebingungan. Kurang pede. Tapi ketika dia membawa keris ini merasa gagah. Merasa gila. Sama halnya dengan uang. Ketika orang itu tidak membawa uang ke pasar, dia kebingungan. Tapi ketika dia membawa uang, pikiran menjadi tenang. Apa perbedaannya antara keris dan uang? Ya tidak ada beda. Sama-sama benda, ya kan? Ya, sama-sama makhluk, tapi sama-sama juga dibutuhkan dalam hal atau dalam konteks sebagai kebutuhan manusiawi, bukan sebagai kebutuhan ukhrawi. Yang artinya hanya sebatas di dunia, bukan untuk disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Jangankan keris. Kayak nggak sesuai kalau orang ini ya modelnya ngomong. Dalilnya apa? Jangankan keris, HP yang ketika kita menuhankan ini pun bisa menjadi musyrik. Apa dibanding nanti jatuh nih? Jadi lebih kepada bagaimana orang itu menganggap keris dan duit itu sebagai Tuhan atau sebagai benda yang boleh dilestarikan, atau memang lebih kepada mengimani atau menjaga itu sendiri, begitu ya? Tepatnya lebih daripada kegunaan. Tepatnya lebih daripada kegunaan, karena keris itu kegunaannya adalah sebagai bahasanya passion lah ya. Passionnya orang Jawa, sedangkan uang ini kegunaannya sebagai kebutuhan sehari-hari, sedangkan HP ini adalah kebutuhannya untuk kita berbisnis dan lain sebagainya. Maka ketiga hal tersebut tidak ada bedanya. Dan ketika kita tidak menuhankan ketiga benda tersebut, maka tidak ada kata syirik. Subhanallah, kata syirik. Ya, benar ya Allah. Takbir. Tahlil. Oke. Udah. Tadi sudah dipaparkan. Jadi sudah dipaparkan. Kamu Alhamdulillah sudah dipaparkan dengan gamblang. Intinya adalah nanti dulu. Ini jatah saya. Intinya bahwa bukan kepada siapapun dan apapun kita disebut syirik, tapi lebih kepada hati dan kepercayaan kita. Ya, dan. Oke, selanjutnya kepada Gus saya akan tanyakan. Udah nanti diwakili Ustaz. Tidak disembah ya. Tapi saya sering melihat dan kalangan milenial sekarang ini, anak-anak muda ini banyak bingung karena satu ustadz mengatakan ini syirik, satu tidak. Nah, salah satunya sampai ada yang mengatakan bahwa itu sebagai sesembahan. Nah, mungkin anak-anak milenial ini, kalangan milenial menganggap bahwa beberapa yang dicontohkan atau yang dilihat oleh kalangan milenial bahwa keris seperti disembah. Contoh, keris diambil terus kemudian didekatkan kepada kening, terus kemudian baru dilorot atau dibuka dari sarungnya. Itu kira-kira apa makna seperti itu? Monggo para Gus Oud. Ini 30 detik. Monggo. Jadi baru apa? Bisa diwakili ya? Diwakili apakah dengan seperti ini kita disebut menyembah atau bagaimana, monggo? Nanti dulu sabar. Angkat tangan. Sampai ke tangan ya.
Durasi monggo. Singkat dan padat. Seperti halnya dengan kita merokok. Kita megang keris itu sama dengan orang kita megang rokok. Seorang perokok yang megang rokok dan seorang perokok yang tidak megang rokok. Kalau bagi saya seperti itu. Wong biasa ngerokok, tukang ngudut. Enggak megang rokok, bingung. Lejingan. Kayak tapui akhir rawan yang lawan. Itu bahasa. Wah, ini saya rasa sudah. Dan yang dibuat keduanya, dari konteks ya? oh bukan begitu. Iya. Bagaimana kita meracik meracik rokok itu dikasih mbako, hampir digelar kasih mbako, terus itu dikasih cengkeh, dilinting, dirokok jadinya enak. Seperti halnya dengan seperti itu. Karena dia lebih seperti kita ini orang cinta senang dengan rokok sih ya. Iya. Namanya senang, tapi kesenangan dia tidak melebihi senangnya dia dengan Allah. Oke, sepertinya jawabannya kurang nyambung, maka kita akan tanyakan lagi. Kita akan tanyakan lagi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan keren? Seperti itu ditempelkan tidak dibuka. Bisa dikasih waktu. Gini loh, karena begini, suatu hal itu kalau senang, namanya cinta ya. Dia itu cinta dengan keris, makanya menghormati. Ya seneng lah bahasa. Tapi bukan berarti menyembah. Bukan berarti menyembah karena dia apa? Saking senengnya dilus. Itu mengarahnya di anu loh. Oke. Apa ngarane kayak jenenge? Uluk salam lah sih. Iya, pokoknya dionokne ngono. Bukan berarti dia menyembah keris. Karena apa? Cintanya dia dengan keris itu tidak melebihi cintanya dengan Allah. Masya Allah. Iya. Jadi ini tergantung nama dunia. Ini apa? Jadi seperti kata pepatah dan hadis mungkin Ini barang ini Allah ciptakan luar biasa bagusnya. Sehingganya kita ya mencintai karya-karya yang luar biasa yang Allah ciptakan melalui karya-karya tangan manusia. Gitu. Ini tenanan ya. Jadi luar biasa hikmah yang bisa kita ambil bahwa bukan kepada benda, bukan kepada apapun, tapi lebih kepada mahabbah atau cintanya kita. Kalau hati kita mengimani itu tadi, menyembah itu tadi, maka itu akan jadi syirik, bukan keris. Tapi ketika itu tidak, lebih kepada Allah tidak akan melihat wujudmu, rupamu, tapi lebih kepada melihat isi hatimu, maka itu tidak menjadi syirik. Begitu kurang lebihnya. Betul. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan coba lemparkan pertanyaan kepada Mbah Abu terkait dengan budaya di tempat tinggal jenengan. Apakah ada budaya yang kira-kira menarik yang terkait dengan Islam itu sendiri, atau budaya-budaya yang menyimpang dari Islam sendiri, atau ada budaya-budaya tertentu yang ada di tempat tinggal jenengan di Lampung Utara. Di Lampung Utara, monggo silakan. Singkat saja. Singkat saja. Jadi di tempat saya itu mungkin ya tidak jauh beda dengan tempat. Ya memang nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Kita deketan kan ini. Budaya. Kamu dengan kamu berapa meter? Budaya orang meninggal, ada orang meninggal itu. Jadi ketika mungkin orang tuanya atau saudaranya itu, terus nanti ketika ada dipamitkan oleh Bapak Mudin, nanti ada budaya Brosbos, waduh kaki. Ya. Terus ada budaya lagi setelah itu disapu, bersihin jalan. Terus ada budaya lagi kalau musim kemarau itu biasa anak-anak itu mengungguli layangan, kan nggak nyambung ya. Mergona bio. Ternyata beliau memberikan ulasan yang ulasan itu dia tidak ketahui. Dan di Lampung Utara banyak sekali budaya. Jadi di Lampung Utara sendiri itu masih kental masyarakatnya menjunjung tinggi adat istiadat atau budaya di kabupaten tersebut, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada mungkin yang unik atau penting untuk disampaikan kepada kita terkait dengan budaya yang ada di tempat jenengan, atau ada kejadian-kejadian apa yang kira-kira dapat menjadikan kita mengambil ibro atau pelajaran dari budaya yang ada di kabupaten jenengan? Kalau setahu saya yang jelas kalau namanya orang meninggal terus ada berobosan, ada nyapu-nyapu, terus itu kan tidak ada ya di ininya ya. Namanya kita ini obrolan ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kan nggak ada di syariatnya, nggak ada tuntunannya gitu kan ya. Lebih syariatnya apa?
gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diluruskan oleh sumbernya baru datang Imam Samudra. Maksudnya saya itu sama Raja Kolbu. Oh begitu ya? Ya seperti itu sajalah karena oke. ya budaya tadi. Oke. Jadi beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia dan itu ada warisan leluhur. Kita akan ke narasumber berikutnya dengan Basis. Mbak Sis. Saya akan coba tanyakan kepada Mbak Sis. Oh ya, Mbak Sis. Perdoan pertanyaan lah kami Oh ya, Mbak Sis. Saya ingin mengupas lebih dalam. Monggo. Di kopi ini dhisik. Kopi ini dhisik. Biar salah paham. Ya. Silahkan dijelaskan terkait dengan satu budaya-budaya yang seperti tadi sudah disampaikan, seperti contoh lagi di budaya kita, bahkan di Tanah Lampung sendiri itu orang-orang suku Jawa masih membudayakan orang yang beragama Islam, tapi di situ sebagaimana orang-orang yang baru saya lihat karena dari dulu tidak pernah ada muncul orang yang memerangi budaya yang terkait dengan Islam, tapi akhir-akhir belakangan ini tuh banyak sekali yang mengatakan bahwa itu bid'ah atau itu syirik, khurafat dan lain sebagainya. Seperti tadi yang sudah dikulik terkait dengan Islam itu sendiri, seperti halnya contohnya misalkan beberapa seperti ketika orang itu punya atau mengandung anak atau sedang hamil, kemudian ada prosesi di situ yang 4 bulan itu ada budaya 3 tersendiri. bulan, 7 bulan, 4 bulan enggak ono. Ono, 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Oh iya, 4 tinggal. bulan. Terus kemudian ada piton-piton atau 7 bulan, terus seperti itu. Nah itu kira-kira ajaran yang seperti itu kalau ustadz-ustadz sebelah atau orang-orang yang baru saya lihat itu banyak mengatakan, dan ini bingung, dan ini kita sepakat bahwa memang kalangan milenial bingung menilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak. Ada yang mengatakan bahwa yang seperti itu karena tidak ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tidak ada anjurannya dari Al-Quran dan Hadis, maka itu merupakan perbuatan yang mengada-ngada. Mereka menyebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu kira-kira dalam pandang jenengan itu bagaimana itu? Bolehkah atau tidakkah orang ketika mengandung 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan mengadakan piton-piton dan ritual-ritual tertentu, dibacakan doa dan lain sebagainya, monggo. Monggo ngopi Rian. Jadi kalau bicara boleh dan tidak boleh, ini kembali ke individual masing-masing. Kembali. Jadi kalau keluarga saya perbolehkan, bahkan saya anjurkan. Tapi bagi mereka yang minum ya mungkin ya dia bilang tidak ada tuntunannya. Ya, dia bilang nggak ada tuntunannya, Nabi nggak melakukan dan sebagainya kan gitu. Jadi padahal di sini ya memang sudah dianjurkan. Jadi dari penciptaan Allah menciptakan bumi, menciptakan langit itu ada 7 hari, terus kemudian apa sih di balik rahasia 4 bulan, di balik rahasia 40 hari, di balik 7 bulan dan sebagainya ya. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi mungkin gitu ya. Saya nggak hafal hadisnya nih, kasih dalil Mas. Di sini memang tidak penting dalil juga. Iya, yang penting jawabannya. Dikala janin ini sudah berumur 4 bulan ya, 120 hari ini saatnya ruh ini ditiupkan ke dalam janin. Iya. Tuh, waktu digenjot terus. Maka saat rohnya akan ditiupkan, kita bisa berharap kepada Allah. Muga-muga ya kan ya, roh sing dilebok ning calon anakku iki roh sing apik. Kan gitu. Jadi kita tetap nggak putus minta rahmat Allah, nggak minta yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitulah. Jadi kalau mereka yang nggak percaya itu silahkan. Yang penting ojo ngelek-ngelek. Betul. Diundang jak kedurang gelem ya monggo, ra gelem ya wis rasa ngelek-ngelek kan gitu. Nah, saya sebenarnya lebih cenderung menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kepada Mbah Abu. Monggo. Karena kita di Lampung, saya pengen ngangkat yang budaya yang di Lampung. Monggo, silakan. Jadi saya pernah diskusi sama orang-orang yang sudah tua, bahkan orang-orang Lampung yang muda sekarang mungkin sudah nggak tahu juga ada. Jadi kebiasaan orang-orang Lampung zaman dulu, mbah nenek moyang, ini setiap bulan Maulid, bulan Maulid ini ya, ini buat kayak semacam peraturan adat. Iya. Sampai di pitik, gitu. Nek pitik ngendok ora oleh dingremi. Nah, jadi wong-wongan bingung. Wong pitik ngendok ora oleh dingremi iki piye? Nah, gitu kan. Apa lek kira-kira diterjang dingremi engko terus dadi ula, dadi manuk, dadi keris, ya kan? Ternyata enggak. Dari mbah-mbah biyen, nek bulan Maulid
ndok kuwi ora terus tapi digawa ning Pak Langgar utawa digoreng, didadar, digodhog. Digo ning langgar, ning sing langgar, nek sing ra sing langgar ya diterno ning tangga. Ternyata apa? Di balik itu ini menghormati daripada bulan yang agung, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini sekarang alhamdulillah setelah itu dibuka oleh mbah-mbah orang-orang Lampung ini, karena sekarang sudah jarang orang mengingu ayam sehingga ini dekne pitik iki gak ira dipitik randok ya tuku ndok ayam. Sing luwih kondok itu wedhus. Bulan Maulid akhirnya dirayakan dengan besar-besaran walaupun nenek minggu mengatakan memperingati Maulid kuwi di tengah. Iya, nyata. Dan satu lagi ini sakalah uniknya beliau ini dari jenggotnya ini. Oke, ini banyak sekali. Udah gimana? Banyak sekali obrolan kita lebih jauh lagi, lebih malam, lebih menarik. Dan banyak sekali sebetulnya yang ingin mungkin subscriber, lover semua itu ingin mendengarkan, tapi karena terkait dengan durasi, maka mungkin kita akan sambung di lain waktu dalam tema yang mungkin berbeda. Nah, terus kemudian saya ingin mohon kepada semua narasumber yang ada di sini untuk menyampaikan pernyataan terakhir atau statement dalam acara ini, maksudnya mungkin ada pesan-pesan atau ada nasihat tertentu singkat dan padat, mungkin dari Mbah Abu dulu. Aku closing statement singkat untuk menutup urut hari ini. Walik mau nggak adil. Dari tadi dari sana, sekarang dari sini lah. Mbaknya ora wis bar. Ya aku dhisik. Monggo Mbah Abu sekarang closing statement-nya. Nasihat sekarang atau wejangannya singkat. Closing statement. Saya senang dengan dia itu tegas. Saya akhirnya mengutuk. Sudah. Jadi kami sampaikan kepada sedulur-sedulur semuanya bahwasanya apa yang telah saya sampaikan tadi seperti budaya berobosan ketika saudaranya ada yang meninggal itu terus terang, daripada kita jadi bulanan oleh mereka yang tidak suka dengan kita. Untuk itu kami berharap memang itu tidak ada ajaran ataupun tuntunan dari syariat Islam yang masalah berobosan, nyapu-nyapu dan sebagainya. Dengan besar harapan kami untuk tidak diakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Gus Kamalion, closing statement-nya singkat. Jadi dari saya sendiri mohon maaf semuanya ya kalau bahasa kita ini ada keladuknya, ada tutur kata yang nggak enak. Pribadi saya sendiri, saya ini sering nyaut-nyaut apa meneh kali Mbah. Oke, waktunya hampir habis. Lanjut. Kita mohon maaf semuanya karena ini adalah obrolan yang di situ kalau ada hikmah jikuen lah ora ya buang ya telek pitik karo ndok ngono ae. Metu-metune padha sangka silite, anggap wae cangkeme dhewe iki ning silit. Iya ta? Lak ndok iku jikuen, lak telek buangen. Iki rupuk. Ya ngono wae. Selanjutnya ke ini enggak. Hah? Oh enggak. Pesan orang ke Mbak Budi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum Anda hilang dari peredaran, Anda sampaikan kepada kaum milenial. Oke, terima kasih. Oke guys, dimanapun Anda berada, pastinya di dalam kita bergerak berdakwah, ya, gerakan apapun itu, mari kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Iya nih sulit tuh banteng kayak gini. Terima kasih. Ayo opo mulai lah. Terima kasih. Dalam beriman, berharokah, bergerak, kita tidak boleh menggunakan pemikiran-pemikiran yang kotor, apalagi pemikiran-pemikiran yang seolah-olah kita merasa paling benar sendiri. Adanya budaya di situ membuktikan adanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dibenahi adalah isi budayanya, bukan menghilangkan budayanya. Mari kita benahi isi budayanya dan tetap pertahankan budayanya. Oke. Selanjutnya kepada Gus Saud. Nah, Terima kasih. silakan. Closing statement-nya 3 kata saja untuk mewakili pesan-pesan Anda. 3 kata. Wallahul muwaffiq.
Bagi saya, kita boleh mencintai benda atau barang, tapi jangan melebihi cintanya kita kepada Allah. Itu saja. Karena setiap manusia ya kita kan benda-benda itu kan Sajanya kok banyak. hiasan dunia ya. Gitu. Jadi itu saja dari saya. Kalau memang terlalu dalam ya silakan nyemplung sumur aja. Oh maaf. Kita ketika memang closing saya ada yang salah. Oh banyak. Jangan ditiru. Oke. Yang bagus silahkan diikuti. Nggak ada. Ya sudah, kalau emang nggak ada semuanya, saya mau ngomong apa lagi? Oke, cukup. Oke, kita selanjutnya kepada Mbah Sis. Monggo, statement terakhirnya kepada kaum Sesepuh milenial ya. pada khususnya dan kepada subscriber di channel ini. Monggo. Agak sedikit ini. Jadi jangan keburu Sensitif. jangan keburu menyalahkan budaya-budaya yang ada sebelum kita tahu asal usulnya. Itu saja. Terima kasih. Seperti itu. Oke, tadi banyak sekali hikmah-hikmah, ibro-ibro, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari pertemuan kita pada malam hari ini di majelis pendopokan ilmiah orang gabros, orang kepenak, orang apa orang kepenak, bahasanya tidak jelas, kemudian narasumbernya juga dari kalangan orang yang tidak jelas. Insya Allah, apapun itu tidak jelasnya mereka, kalau kita bisa mengambil kejelasan, maka kita akan mendapatkan suatu ilmu dari situ. Lagi-lagi, budaya jangan ditinggalkan. Islam terkadang Islam itu rahmatan lil alamin, dan terkadang esensi daripada Islam itu dapat kita ambil dari budaya-budaya yang ada di Nusantara. Ingat, Beragama secara total, berbudaya secara Maksimal. Merdeka. satu lagi, Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menyampaikan, seorang mukmin atau muslim tidak akan pernah menjadi mukmin kamil kalau dia tidak menggunakan 4 macam disiplin keilmuan. Yang pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu hakikat, yang ketiga ilmu thariqah atau tasawuf, dan kemudian selanjutnya adalah ilmu ma'rifat. Dan di dalam ilmu tersebut atau di dalam keempat disiplin keilmuan tersebut itu mereka identik dengan budaya. Kanjeng Sunan juga memakai keris, juga dia tidak secara fisnya tidak berpakaian seperti syar'i, tapi beliau masuk salah satu waliun min auliyaillah atau salah satu wali di antara beberapa walinya Allah. Maka dari itu zahir tidak bisa kita lihat, tapi lebih kepada batin niatnya kita. Karena waktunya sudah habis, kita akan bertemu di waktu yang lain. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya pribadi dan semua narasumber yang gajil ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.